Selamat datang kembali di tni.id, channel yang membahas seputar faedah-faedah teknologi dan juga produk sinema hiburan yang menarik untuk kalian tonton dan kalian nikmati di tahun 2021 atau di pandemi ini. Dan kalau kalian suka, di-subscribe aja langsung dan silakan tekan tombol lonceng yang ada di bagian kanan tombol subscribe biar kalian yang paling tahu soal video terbaru di channel ini. Ya, akhirnya setelah mungkin sekitar 2 minggu atau mungkin 3 minggu nggak ada konten mengenai tentang produk sinema hiburan yang menarik untuk kalian tonton, dan akhirnya gue menemukan salah satu film yang bisa dibilang menarik untuk tonton, dan pastinya tentunya film ini itu juga menyimpan banyak banget kelebihan dan juga sekaligus kekurangan yang mungkin bisa kalian jadi pertimbangkan untuk menjadikan film ini sebagai tontonan kalian di masa-masa menjelang awal-awal sekolah mungkin, atau mungkin buat hiburan yang mungkin ya walaupun bisa dibilang bukan hiburan keluarga ya, karena ya emang film ini itu emang genrenya lebih banyaknya adalah gore dan juga banyak ya pokoknya banyak yang R-rated gitulah pokoknya. Oke, nggak perlu lama lagi, ini dia video review untuk film Army of the Dead. Oke, sebelumnya gue mau ngomong dulu dan disclaimer dulu untuk video kali ini. Mungkin review ini mungkin akan bersifat sangat-sangat subjektif untuk pandangan pribadi gue, karena balik lagi yang namanya soal ngomongin film atau mungkin produk hiburan atau semacamnya, itu semua tergantung dari pengalaman sinematik yang kalian rasakan. Karena ya namanya orang menonton itu kan pasti punya feel dan juga audio yang berbeda, tergantung dari ya orang itu menonton ya, karena pastinya kan gak semua orang mungkin sering banget nonton film, atau mungkin ada orang yang cuma nonton sinetron doang di TV mungkin ya. Jadi ya gak usah ngejudge lah soal pendapat gua soal film ini, karena balik lagi semua itu tergantung dari pandangan opini kalian soal film tersebut. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke, nggak usah perlu lama lagi, langsung aja ini dia sinopsis untuk film ini. Jadi, film ini mengisahkan seorang Scott Ward yang diperankan oleh Dave Bautista. Nah, dia ini adalah seorang pekerja koki di salah satu restoran kecil di luar Las Vegas gitulah. Suatu ketika dia itu didatangi seorang milioner, yaitu seorang pengusaha yang ternyata merupakan seorang pemilik dari kasino di Las Vegas, yakni adalah Bly Tanaka yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada. Dan seketika si Bly Tanaka ini menawarkan kepada Scott Ward untuk mengambil uang sebesar $200 juta di salah satu brankas di Las Vegas, yang memang kota tersebut diperangai atau diterpa oleh adanya virus zombie yang sedang melanda di film tersebut. Nah, kemudian Scott Ward ini menawarkan kepada banyak anggota tim lainnya untuk bergabung. Dan suatu ketika Dave Bautista ini kasarnya adalah menerima misi tersebut dan akhirnya mengajak dan mengumpulkan sebuah tim untuk menjalankan misi tersebut. Nah, setelah itu barulah terjadinya banyaknya konflik yang ada di film tersebut. Sebenarnya premis film ini nggak begitu terlalu spesial ya, karena bahkan cenderung agak sedikit generik kalau kita bandingkan dengan film-film zombie lainnya gitu, yang mungkin nggak jauh-jauh dari soal action lah, terus untuk petualangan dan semacamnya, yang pokoknya ya punya cerita template seperti itulah. Nah, tapi di film ini entah kenapa gue ngerasa seperti agak sedikit canggung ya dengan premis tersebut. Apalagi gue punya ekspektasi yang sedikit besar mengingat film ini disutradarai oleh Zack Snyder. Ya tau lah ya, salah satu sutradara ini yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini, karena setelah adanya Zack Snyder Justice League itu yang sempat menggamparkan banyak banget orang, apalagi mereka sekarang ini sedang melakukan yang namanya tagar untuk restore the Snyderverse ya, yang pastinya gue nggak tahu itu sampai kapan. Ya tentunya bisa punya andil besar untuk membuat film ini bisa ya seenggaknya bisa menghibur gitu. Tapi sayangnya ya begitu deh. Oke, gue akan sedikit jelaskan dulu dari mungkin kelebihan dulu. Yang pertama adalah dari segi mungkin gore dan juga
ya mungkin R-rated-nya kali ya yang bisa dimaksimalkan dengan baik di film ini. Ya nggak tahu, mungkin apa karena ini mungkin sedikit mungkin playgroundnya Zack Snyder untuk bisa memuncak kasta R-rated-nya ke yang lebih maksimal gitu. Makanya kalau kalian lihat di opening montage di pertamanya itu yang berupa cutscene itu tuh menampilkan banyak zombie-zombie yang mungkin agak sedikit vulgar ya untuk sebagian orang, yang lumayan oke lah. Bahkan untuk detail-detail zombinya di sini masih cukup oke, walaupun gue agak sedikit kurang srek dengan tekstur zombinya yang kerasa seperti kayak bukan zombie tapi kayak lebih kayak monster gitu. Tapi ya overall ya masih nggak terlalu aneh lah ya itu. Dan juga ya balik lagi gue ingatkan buat kalian mau nonton film ini, tolong tontonnya itu di umur 17 tahun ke atas, karena emang film ini tuh di opening aja udah menampilkan banyak banget muncrat darah yang menurut gua agak kurang cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak umur 17 tahun ke bawah. Jadi ya kalian jangan nonton film ini dan ngajak anak-anak itu yang umurnya 17 tahun, ya jangan oke. Dan juga untuk soal actionnya juga, nah action ini mungkin jadi bagian yang sebenarnya oke juga sebenarnya, apalagi untuk bagian di ruangan gelap itu, yang dimana dia itu sedang lagi berselinap dari zombie yang diem gitu karena sedang berhibernasi atau gimana yang dikatakan di filmnya, dan bisa menghadirkan action yang lumayan oke lah untuk gue pribadi. Maksud gue nggak terlalu yang gimana gitulah. Dan juga film ini menghadirkan juga slow motion, yang untungnya slow motion di sini nggak terlalu begitu banyak, nggak kayak film Zack Snyder Justice League yang entah kenapa slow motionnya itu terlalu banyak banget untuk saya gue, dan malah jadi agak sedikit capek gitu. Tapi untungnya slow motion di film ini masih bisa dimaklumi lah. Oh ya, ngomongin soal real action tadi, actionnya sini sudah dieksekusi dengan cukup bagus lah, apalagi di beberapa bagian terasa cukup klop dan nggak terlalu istilahnya menye-menye lah, apalagi adegan zombie berantem sama manusianya itu yang sebenarnya lumayan oke sih, walaupun mungkin ada beberapa bagian masih agak terasa kaku, tapi nggak begitu masalah buat gue. Atau yang penting film ini masih bisa menangkat actionnya dengan apalagi dengan visualnya yang glamornya parah, apalagi dengan banyaknya scoring dari salah satu komposer yang juga menangani film-film Zack Snyder sebelumnya, yaitu Justice League versi Snyder Cut sama Batman vs Superman, yaitu adalah Tom Holkenborg, yang lumayan lah bisa mengangkat sedikit tensi dan juga action di film ini dengan baik, apalagi diiringi dengan musik-musik scoring ala-ala Amerika gitulah, yang masih bikin film ini masih oke untuk ditonton sebagai hiburan yang menarik. Dah, kayaknya kelebihannya itu aja kayaknya. Karena jujur aja ya, ketika gue menonton film ini, sayangnya malah alur ceritanya itu agak sedikit berantakan untuk saya pribadi ya. Apalagi ketika opening di film ini yang menceritakan soal bagaimana wabah zombie itu bisa terjadi, itu menurut gue agak sedikit absurd secara pribadi ya, karena lu lagi ya pokoknya gitulah, itu malah jadinya aneh karena lu ibaratnya jadi terasa seperti agak komedi gitu ya, walaupun gue nggak gitu masalahin banget, karena emang tujuan mungkin film ini dibikin untuk popcorn movie ya, gue sih nggak gitu masalah karena premis film ini masih. Cuman ada satu hal lagi yang juga menurut gue agak sedikit mengganjal di film, yaitu adalah karakterisasi dari film ini tuh agak sedikit terlalu dangkal, apalagi kalau kita lihat ada banyak karakter yang kayak misalnya ada orang tua anak yang istilahnya hilang gitu, yang istilahnya dimakan zombie, itu tuh nggak ada backstory sama sekali. Bahkan gue juga agak nggak dapet kenapa ada orang tua, ada salah satu kayak 3 ibu-ibu juga itu yang istilahnya harus masuk lagi ke Las Vegas itu yang ada zombie, itu buat apa ya? Karena lu udah tahu pasti lu nanti bakalan mati gitu tuh ya, lu buat apa gitu taking a risk gitu. Itu satu hal yang membuat agak sedikit mengganggu juga apalah. Dan parahnya lagi, film ini itu juga nggak dibekali dengan drama antar
ayah dan anak yang nggak begitu maksimal. Apalagi gue rasa karakter anaknya Scarlett ini, yaitu adalah Kate Ward ini, menurut gue agak sedikit terlalu annoying gitu bisa dibilang, karena dia cuman istilahnya marah-marah gak jelas, terus udah gitu dia malah bisa gitu. Maksud gue kan lu udah tahu lu lagi di zombie gitu, lu malah gitu kesana kemari, itu ya walaupun ya bisa sih tetap selamat, tapi jadinya jadi agak kurang begitu secara belum ini aja sih, belum masuk di otak gue tuh maksudnya buat. Dan sayangnya lagi dan lagi, film ini tuh di bagian endingnya itu payoff-nya agak sedikit kurang greget, nggak tahu kenapa ya. Dan dalam hati gue jadi kayak mikir, lah berarti lu selama ini ngelakuin misi itu selama ya 96 jam dan berapa jam buat apa anjir? Apakah hanya karena lu itu ngorbani gitu, terus habis itu langsung di istilahnya, tapi ya nggak tahu deh ya gue itu. Nah, tapi ya jelas untuk bagian endingnya sini gue agak sedikit kurang begitu dapet sih, karena terkesan endingnya tuh sedikit terlalu buru-buru, dan malah ya itu baik lagi dramanya gue nggak dapet, hanya karena ibunya membunuh zombie dan semacamnya. Ya gue masih bisa terima sih alasannya, cuman dari segi dramatisasi dan juga itunya ya gue nggak dapet. Tapi ya gue sih nggak itu masalah sih, karena memang film ini emang didesain untuk ya baik lagi untuk popcorn gue, yang memang ceritanya itu nggak perlu harus selebay dan harus istilahnya bikin otak kita terperingah dan segala macam itulah. Yang pasti emang film ini overall masih sangat enak kalau dinikmati, dengan catatan kalian nontonnya itu nggak perlu dengan istilahnya penuh pikiran, apalagi kalau kalian menginginkan film dengan drama yang begitu kompleks, mungkin film ini agak kurang cocok. Jadi lebih baik film ini dijadikan sebagai ya popcorn movie aja gitu, lu nonton dengan having fun, banyak action dan juga ya begitulah. Jadinya nonton film ini tuh dengan nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi, tonton aja dengan enak gitu, karena balik lagi film itu kan banyak banget istilahnya peruntukannya dan semacamnya gitu. Jadi ya tontonlah sesuai dengan apa yang kalian rasakan aja gitu. Dah, oke. Langsung aja, ini dia skor untuk film Army of the Dead ini. Let's go. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Dan buat kalian yang nanya untuk nonton film ini di mana, silakan aja kalian tonton aja film ini di Netflix, karena ya kalian bisa dapat lah di mana-mana, atau kalian mau istilah linknya juga ya, langsung aja netflix.com/armyofdead ya, kalian langsung aja carilah. Dan ya mungkin seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini silakan like aja, dan kalau kalian misalnya suka dengan konten-konten seperti ini di channel ini, silakan subscribe aja biar kalian paling tahu soal video menarik dari channel ini. Dan silakan tulis deh komentar di bawah ini di mana, di komentar di YouTube ini, kalau kalian mau minta untuk review film apa lagi, ya silakan kalian coret-coret di kolom komentar di bawah di kolom komentar di bawah ini. Dan yap, mungkin segitu aja ya. Dan gue juga mohon maaf kalau mungkin review film ini mungkin agak sedikit terlalu cepat ya secara tema, karena gue juga baru pertama kali nge-review, dan juga ya masih agak sedikit terlalu canggung lah. Dan gue bikin video review film ini nggak pakai skrip, jadi ya gue ngomong secara ngalor gitu apa yang gue rasakan nonton film ini. Jadi biar kalian ngerasanya tuh nggak kayak palsu-palsuan banget lah. Jadi ya biar lebih enak aja itu ngomongnya. Oke, dengan gue ada di sini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan goodbye and thank you.